Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Safitri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri. Penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri adalah dua aspek penting dalam perkembangan individu. Penyesuaian diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk sosial, fisik, dan emosional. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan, mengatasi stres, dan menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Sementara itu, pengembangan konsep diri berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini mencakup penilaian individu terhadap kemampuan, nilai, minat, dan peran mereka dalam kehidupan. Pengembangan konsep diri dapat berubah seiring waktu dan pengalaman dan sering dipengaruhi oleh internal dengan orang lain dan umpan baik yang diterima. Kedua aspek ini saling terkait karena pengembangan konsep diri yang positif dapat membantu dalam penyesuaian diri yang lebih baik dengan lingkungan. Bagi banyak orang, mencari dukungan sosial, memahami kekuatan dan kelemahan pribadi, serta merencanakan untuk pertumbuhan pribadi adalah langkah-langkah penting dalam mengembangkan keseimbangan antara penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri yang sehat. Berikut adalah informasi mengenai pengembangan kreativitas. A. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep, atau solusi yang orisinal dan bermanfaat. Ini melibatkan pemikiran baru, asosiasi ide-ide yang berbeda, serta kemampuan untuk berpikir di luar batasan konvensional. Pendekatan terhadap kreativitas. Pendekatan terhadap kreativitas dapat bervariasi, tetapi beberapa pendekatan umum meliputi pendekatan psikologis, pendekatan sosial, dan pendekatan lingkungan. Pendekatan psikologis fokus pada pemahaman proses mental individu dalam kreativitas. Pendekatan sosial menekankan kolaborasi dan interaksi sosial dalam menghasilkan ide kreatif. Pendekatan lingkungan menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung kreativitas seperti tempat kerja yang inspiratif. Selanjutnya, teori mengenai kreativitas. Ada berbagai teori tentang kreativitas termasuk teori divergent thinking oleh Guilford yang mengemukakan bahwa kreativitas melibatkan kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide dari satu masalah. Teori lainnya adalah flow oleh Mihaly Csikszentmihalyi yang menggambarkan keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam aktivitas kreatif. D. Tahap-tahap kreativitas. Tahap-tahap kreativitas dapat bervariasi, akan tetapi secara umum proses kreatif dapat dibagi menjadi tahap-tahap berikut ini. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan adalah memahami masalah atau konteks yang akan dipecahkan. Yang kedua yaitu inkubasi, mengistirahatkan pikiran dan membiarkan ide-ide berkembang secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu iluminasi, yaitu munculnya ide kreatif atau solusi yang tiba-tiba. Lalu yang terakhir ada verifikasi, menguji dan mengembangkan ide tersebut menjadi solusi yang konkret. Selanjutnya, implementasi, yaitu mewujudkan ide menjadi tindakan atau produk nyata. Semua tahap ini dapat berulang dan tidak harus mengikuti urutan yang linear. Kreativitas adalah proses yang dinamis dan individual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.